Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan berikan kepada kami selaku kelompok 2A yang akan menjelaskan mengenai manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS. Next slide. Ini merupakan anggota dari kelompok 2A. Yang pertama, Viviana Anya Putri Tanuraharja dengan NIM akhir 4, Komang Sria Manik dengan NIM akhir 05, Niputu Juni Ratna Dewi dengan NIM akhir 012, Nabila Dwi Fitria Aziz dengan NIM akhir 014, Erwin Satriawan dengan NIM akhir 015, Riki Jainuddin, Syureka Junita Marzona dengan NIM akhir 026, Emia Peyosa BR Ginting dengan NIM akhir 030, dan Rinaldi dengan NIM akhir 033. Next slide. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Jainuddin dengan NIM 016. Untuk pendahuluannya, ternak babi adalah ternak monogastik dan bersifat prolific atau banyak anak setiap kelahiran. Nah, pertumbuhannya sangat cepat, dalam 6 bulan sudah bisa dipasarkan. Babi juga merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya sangat mengagumkan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan ternak lain. Babi efisien dalam mengkonversi berbagai sisa pertanian dan restoran menjadi daging. Nah, oleh sebab itu, memerlukan pakan yang mempunyai protein, energi, mineral, dan vitamin yang tinggi. Jadi, dalam peternakan, babi yang pertama perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya, karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitasnya, diperlukan tata cara pemeliharaannya sesuai dengan tahap umurnya. Yang ketiga, babi berumur 10 hari sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan dan berat sehingga angka kematiannya cukup tinggi. Baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Grace Yureka Aurasiaan dengan NIM 2009511020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana induk beranak. Waktu induk beranak merupakan tata laksana yang paling kritis. Biasanya ketika beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin, sehingga fetus keluar dengan usaha induk mengeluarkan perlu diperhatikan. Babi biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki ke atas satu. Jarak anak babi dilahirkan biasanya kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Jika terjadi suatu penundaan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan, induk harus segera disuntikan dengan 2 mili ekstrak pituitary pada bagian pahanya. Jika penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi untuk mempengaruhi ternak dengan oksitoksin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosik untuk merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran fetus. Beberapa induk, terutama babi yang baru beranak pertama kali, cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk tersebut mengembangkan naluri keibuannya. Apabila induk tidak tenang atau tetap jahat, dapat disuntikan dengan obat penenang. Setiap induk yang tetap bersifat ganas terhadap anak-anaknya pada setiap kali melahirkan, induk tersebut harus diafkir. Meskipun ternak babi secara alami merupakan ternak yang ramai dan gaduh, terutama pada waktu mau makan, seekor induk memerlukan lingkungan yang tenang pada waktu beranak. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu melahirkan atau reaksi akan beranak.
Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anaknya. Kandang juga harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair seperti adonan yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali sehingga anak babi itu menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik, sehingga penyebab kematian anak babi adalah seperti mati lahir akibat kelemahan dan kelaparan, tertindihan atau terjepit induk, karena penyakit yang timbul, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan penanganan anak babi pasca kelahiran. Next slide. Pemotongan tali pusar. Tali pusar merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Akan tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang terakhir, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tekstur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara memotong gigi dan memotong ekor. Yang pertama, memotong gigi. Pemotongan gigi diperlukan untuk menjauhkan anak babi dari luka pada bibirnya. Kemudian ada pula langkah-langkah yang dilakukan dalam memotong gigi. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dan langkah yang ketiga, dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasar. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Kemudian, memotong ekor. Ekor yang akan dipotong kira-kira memiliki panjang 3/4 bagian. Kemudian pemotongan harus dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam. Nah, dari pemotongan ekor itu akan menimbulkan luka bekas. Nah, luka bekas ini harus diberi dengan yodium tekstura keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada daerah ekor yang dipotong. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pemberian kolostrum. Letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau yang biasa disebut dengan kolostrum, yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah masa kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan tubuh melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu diperhatikan dan dicatat bahwa secara bertahap akan terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila terdapat anak babi yang lemah atau tidak mampu menyusui secara sendiri, maka harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusui dengan cara mengarahkan anak-anak babi ke ambing induknya. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Junita Marcelona dengan NIM 2009-5110-026 dari kelas A. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak. Nah, hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Nah, penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan dengan baik melalui mulut maupun disuntikan. Nah, dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang baru lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan terutama dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya minggu pertama setelah lahir. Kemudian secara rata-rata anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg zat besi per hari. Dengan demikian, anak babi akan kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan risiko kematian akibat mencret, radang paru-paru, dan penyakit menular lainnya akan meningkat. Sebenarnya anemia bukanlah masalah yang serius apabila para peternak memeliharanya dan tidak melepaskannya di luar kandang. Akan tetapi, anak babi yang dipelihara selamanya dalam kandang dapat mengalami kekurangan zat besi, kecuali diberi tambahan sebelum cadangan atau simpanan zat besi habis dipergunakan. Nah, penyuntikan zat besi biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari. Tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viviana dengan NIM akhir 004 yang kali ini akan menjelaskan materi mengenai pemberian tato pada anak babi. Next slide. Baik, agar peternak dapat melacak kondisi hewan secara individual, para ternak lebih baik memiliki identifikasinya masing-masing. Ada berbagai sistem identifikasi babi yang dapat memudahkan pengelolaannya. Salah satunya adalah dengan membuat tato pada telinga mereka. Pemasangan tag telinga juga dapat digunakan, tetapi biasanya tidak cocok untuk babi yang dikandangkan bersama karena cenderung mudah hilang. Tato adalah teknik menandai di mana tanda permanen ditempatkan di area yang tidak terlalu mencolok seperti di bagian dalam telinga hewan. Ini terdiri dari pola titik-titik gelap berjarak dekat yang menggambarkan angka, huruf, atau kombinasi keduanya yang tertanam di kulit menggunakan tinta hitam. Pemberian tato biasa dilakukan pada anak babi berusia 3 minggu. Jika dilakukan dengan benar, tato akan menjadi khas dan permanen, sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Identifikasi Hewan dan Peraturan Breeding. Tato akan terbaca dan tetap permanen jika peralatan, tinta tato, dan prosedur yang benar digunakan. Tinta berkualitas rendah dapat terserap ke dalam aliran darah yang menyebabkannya mudah memudar. Slide selanjutnya. Tentunya teknik penatoan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari penatoan ini adalah sebagai berikut, di mana tato hanya perlu diterapkan sekali seumur hidup babi. Lalu yang kedua, tato dapat digunakan pada babi dari segala usia dan ukuran.
Yang ketiga, kerusakan kulit lebih sedikit pada proses tato dibandingkan dengan ear tagging. Yang keempat, bahan tinta tato tidak aktif secara biologis, sehingga tidak berpengaruh pada babi. Yang kelima, pada proses tato, babi mengalami lebih sedikit rasa sakit dan stres dibandingkan dengan ear tagging. Yang keenam, peternak hanya perlu membeli peralatan sekali yang dapat digunakan berulang kali. Pembelian kembali hanya jika tinta habis atau diperlukan penggantian huruf atau angka yang hilang. Lalu yang terakhir, peralatan tato jauh lebih portable dan dapat dibawa dalam tas kecil. Selanjutnya adalah kekurangan dari proses penatoan. Yang pertama, tato tidak mencolok atau dapat kurang terlihat dan membutuhkan pemeriksaan yang cermat untuk membacanya. Yang kedua, babi umumnya harus ditahan dengan klem, pasak, atau klem leher saat proses tato. Yang ketiga, penatoan kurang baik pada babi berpigmen gelap dan telinga berbulu. Lalu yang terakhir, masih ada kemungkinan infeksi atau penularan penyakit dari satu babi ke babi yang lain. Tetapi dapat dikurangi dengan kebersihan yang tepat dan teknik yang benar. Sekiranya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imade Kusurawan dengan nomor NIM 209515017. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kastrasi pada anak babi. Kastrasi suatu upaya atau tindakan untuk menghilangkan bagian dari alat reproduksi pada babi jantan yang bertujuan agar dapat tidak menghasilkan keturunan. Nah, kastrasi ini baik dilakukan pada awal sejak kelahiran dan tidak disarankan dilakukan pada saat babi itu sudah menginjak dewasa, sebab akan ada kemungkinan mengalami stres. Nah, apa sih tujuan dari kastrasi? Berikut ada saya jelaskan mengenai beberapa tujuan dari kastrasi. Untuk yang pertama, itu untuk mempertahankan kualitas daging. Nah, kemudian tujuan yang kedua, yaitu penimbunan daging dan lemak itu akan lebih cepat ketimbang yang tidak mengalami kastrasi. Kemudian yang ketiga, menghindari jantan dengan kualitas buruk. Dan yang terakhir, itu untuk menjinakkan babi jantan yang sifatnya masih buas. Next. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kastrasi pada anak babi. Di sini saya sajikan dua metode atau dalam kastrasi anak babi itu ada cara tertutup dan cara terbuka. Sambil kita gampang untuk memahaminya, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini itu merupakan yang pertama itu gambar cara yang tertutup. Nah, cara yang tertutup ini ada dua cara, yaitu yang pertama mengikat saluran yang menuju testes. Kemudian yang kedua, zat kimia dengan cara injeksi kepada anak babi, itu yang bertujuan agar mematikan sel sperma dari jantan, sehingga nanti bisa menimbulkan tidak menghasilkan keturunan. Kemudian yang kedua, itu adalah cara terbuka. Gambar yang disajikan di samping itu merupakan cara pembedahan. Nah, pembedahan ini dilakukan dengan cara memotong salah satu atau dua testes sehingga tidak bisa menghasilkan sperma. Nah, cara-cara ini teman-teman bisa pilih yang mana cocok dari anak babi yang teman-teman bisa lakukan. Nah, sekian dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Divitriasis dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pakan. Pakan di sini merupakan salah satu faktor penting dalam usaha ternak babi. Pakan untuk ternak babi umumnya merupakan campuran dari berbagai macam bahan makanan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu atau yang disebut dengan ransum. Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan peternak dalam pemberian pakan atau ransum pada ternak babi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kandungan zat makanan. Semua bahan makanan yang diperlukan oleh babi utamanya terdiri dari 6 unsur pokok seperti karbohidrat, serat kasar, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang kedua, penyusunan ransum. Kandungan zat makanan dalam ransum perlu
perlu dipertimbangkan berdasarkan beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama berdasarkan tujuan peternakan, dan yang kedua berdasarkan fase hidup babi, ketiga berdasarkan pedoman yang telah ada, seperti zat-zat makanan yang diperlukan dan pertimbangan ekonomis, serta bahan yang tersedia pada sepanjang tahun. Berdasarkan faktor di atas, maka dapat disusun berbagai macam ransum sesuai dengan kebutuhan babi dan tujuan peternak. Yang pertama ada ransum starter. Yang dimaksud dengan babi starter ialah anak babi yang masih menyusui dengan umur 8-10 minggu. Pada fase ini mereka harus mendapatkan ransum yang terdiri dari komposisi bahan makanannya mudah dihisap oleh anak babi dan mudah dicerna, atau yang disebut dengan creep feeder. Kandungan serat kasarnya rendah, misalnya dari bahan jagung, giling halus. Kandungan proteinnya berkisar 20-22% dengan MP 70 dan serat kasar 3%. Untuk ransum grower, babi grower yaitu anak babi sesudah melampaui fase starter sampai umur 5 bulan. Babi yang hidup pada fase ini harus mendapatkan ransum yang terdiri dari bahan yang agak kasar sedikit dari ransum starter. Kadar proteinnya kurang lebih 17% dengan MP 68, serat kasar 5% dan ditambah dengan ekstra hijauan segar, vitamin dan mineral. Selanjutnya untuk ransum fattening, babi fattening adalah babi yang digemukkan sebagai babi potongan yang beratnya 50-100 kg. Pada fase ini yang diberikan adalah ransum yang terdiri dari bahan makanannya agak kasar dengan kadar protein 40% dan MP 69. Untuk ransum bibit merupakan ransum yang diberikan kepada babi darah sebagai pengganti makanan fase grower atau babi bunting 3 bulan pertama. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah babi tidak boleh terlampau gemuk dan terlampau gemuk. Untuk menghindarkan keadaan ini, maka babi tersebut harus diberikan ransum, khususnya yaitu ransum bibit yang terdiri dari bahan makanan yang kadar seratnya kasar relatif tinggi kurang lebih 8,5%. Proteinnya 14,5% dan MP 64 dan ditambah hijauan. Selanjutnya untuk ransum induk menyusui. Ransum induk menyusui yaitu ransum yang diberikan pada bulan terakhir pada masa bunting dan selama mereka menyusui. Ransum tersebut terdiri dari bahan yang kandungannya serat kasar relatif rendah yaitu 7%. Kadar protein tinggi 18,5% dengan MP 66 untuk pertumbuhan embrio dan persiapan produksi air susu. Dan yang ketiga yaitu pemberian ransum. Yang pertama untuk anak babi berumur kurang lebih 8 minggu yaitu 0,25 kg per ekor per hari. Dan yang kedua untuk anak babi berumur 1 tahun yaitu sebanyak 2 kg per ekor per hari. Yang ketiga untuk induk yang tidak menyusui atau tidak bunting kurang lebih 2 kg per ekor per hari. Dan untuk babi yang bunting sebanyak kurang lebih 2,5 kg per ekor per hari. Dan untuk induk menyusui 2 kg per ekor per hari dan ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kg per ekor per hari. Dan untuk pejantan sebanyak 3-4 kg per ekor per hari. Makanan ini diberikan 2-3 kali sehari dan tidak mutlak harus dimasak. Karena zat-zat vitamin dalam campuran makanan yang dimasak akan rusak atau hilang. Namun ada pula yang perlu dimasak seperti ubi, kayu, dan keladi, dan kacang kedelai. Sebab dia mengandung racun yang dapat menimbulkan gatal-gatal dan kandungan zat anti-metabolik. Ternak babi di samping membutuhkan makanan juga membutuhkan air minum yang bersih setiap hari dan disediakan secara tak terbatas dalam kandang sehingga babi dapat
dapat minum sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kandang babi. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Enia Priyosa Ginting dengan NIM akhir 030 akan membawakan materi mengenai kandang. Kandang babi yaitu merupakan suatu struktur atau bangunan yang dibuat untuk kandang ini sangat diperlukan agar dapat melindungi hewan-hewan peliharaan. Nah, berikut dapat disajikan dan dapat kita lihat beberapa fungsi dari kandang babi. Yang pertama yaitu untuk menghindarkan terhadap lingkungan yang merugikan, seperti cuaca yang dingin dan juga predator-predator yang dapat melukai anak babi. Nah, yang kedua yaitu untuk mempertahankan kehangatan dalam kandang. Nah, baik dari seperti dari cuaca dingin, pada saat hujan, atau pada saat kepanasan. Nah, yang ketiga yaitu mempermudah tata laksana seperti memberi makan, memberi minum, dan juga sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu mempermudah melakukan pengawasan dalam penggunaan makanan. Dan yang selanjutnya yaitu mempermudah melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu menghemat tempat dan mengurangi pengotoran di sebarang tempat. Nah, selain dari fungsi kandang, kita perlu juga tahu bagaimana cara merawat kandang agar anak babi tetap nyaman berada di dalam kandang. Nah, yang pertama yaitu pembuatan kandang dengan sekat dan pengaman dalam kandangnya. Nah, yang kedua yaitu kita harus tetap menjaga kebersihan kandang secara teratur dan kontinu. Nah, dengan cara dan gosok dinding kandang dengan disinfektan, ini biasanya dilakukan agar kandang tetap bersih dan terhindar dari segala sakit penyakit. Dan yang terakhir yaitu perlunya ketersediaan banyak air, baik untuk keperluan minum, memandikan ternak babi, ataupun untuk membersihkan lantai dari kandang. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rinaldi dengan NIM akhir 033. Selanjutnya adalah suhu. Saat lahir, anak babi belum memiliki sistem pengaturan suhu yang baik. Oleh sebab itu, mereka sangat rentan terhadap suhu yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Hal ini mengakibatkan suhu menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kematian pada anak babi. Karena anak babi kerap merasakan kedinginan atau menggigil akibat sistem pengaturan suhu yang belum sempurna tersebut. Hal ini mengakibatkan pergerakan mereka lemah sehingga rawan untuk tertindih oleh induk dan menyebabkan kematian. Adapun hal ini dapat ditanggulangi dengan memasang lampu bertenaga 250 watt pada kandang yang diletakkan secara tergantung dengan ketinggian 70-76 cm dari lantai kandang. Ini bertujuan untuk memberikan kehangatan pada anak babi dan juga menarik perhatian anak babi ketika tidak sedang menyusui agar mereka mereka menjauhi induk. Nah, adapun suhu optimal yang secara umum pada anak babi baru lahir dengan berat sekitar 1-2 kg yaitu sekitar 35 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Komas Riamanik dengan NIM 200951105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengobatan penyakit. Terdapat beberapa penyakit pada babi, yaitu yang pertama native breed vs babi ras. Yang di sini sebagai hostnya yaitu faktor tuan rumah atau induk semang, yaitu babi Bali. Agennya yaitu faktor penyebab penyakit. Environment yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengobatan penyakit yang kedua yaitu pada MMA, mastitis, metritis, aglatika. Infeksi atau radang ambing kelenjar susu, tidak keluar air susu sehingga fisik air susu berubah warna. Penyakit ini membuat induk menjadi tidak mau makan, gelisah, depresi, demam, dan tidak mau menyusui. Infeksi bakteri pada penyakit ini yaitu Streptococcus spp, Staphylococcus spp, dan E. coli. Penanganannya yaitu dengan pemberian obat oksitosin, anti radang, dan pemberian antibiotika. Pencegahan pada penyakit ini yaitu induk babi disuntik antibiotika, sanitasi atau disinfeksi kandang,
Kandang melahirkan harus kering dan bersih. Program pakan induk sebelum melahirkan. Potong gigi anak baru lahir. Yang ketiga yaitu cross atau mencret. Yang disebabkan oleh faktor non-infeksi yaitu contohnya faktor pakan, kekurangan vitamin B, kekurangan zat besi, karena faktor stres lingkungan yaitu kandang kotor, becek, maupun kedinginan. Faktor dari infeksi yaitu yang pertama enteritis atau radang usus, penyebab non spesifik. Yang kedua enteritis necroticans yaitu bakteri Salmonella coccidia. Yang ketiga disentri yaitu bakteri Vibrio dan Isospora. Yang terakhir yaitu TGE transgastroenteritis yaitu virus PED atau wethering diare atau mencret air. Tips mencegah mencret anak babi baru lahir dan menyusui. Yang pertama yaitu program pakan induk, kurangi pakan menjelang melahirkan, alamiah nafsu makan menurun. Selanjutnya, membersihkan dan menyemprotkan kandang tempat melahirkan dengan disinfektan. Biarkan kandang tetap kering, tidak lembab maupun becek. Selanjutnya, siapkan tempat berlindung babi baru lahir agar tidak kedinginan, yaitu dengan suhu 32 sampai dengan 35 derajat Celcius serta tidak terkena angin langsung. Selanjutnya, suntik induk babi dengan antibiotika pada saat menjelang melahirkan atau saat melahirkan. Selanjutnya, bantu babi pada waktu melahirkan. Selanjutnya, anak babi yang baru lahir segera dikeringkan pada bagian badan, hidung, dan juga rongga mulut. Selanjutnya, potong tali pusar, potong gigi, dan sebelum umur 2 hari, suntik zat besi, yaitu Verdex 2 cc per ekor. Untuk anak babi yang kesulitan mendapatkan bagian puting, agar dibantu untuk menyusui, sehingga anak babi mendapatkan kolostrum. Selanjutnya, menyiapkan obat lain yang kemungkinan diperlukan, contohnya yaitu oksitosin, anti radang, penurun demam, dan antibiotika. Selanjutnya, memberikan obat antibiotika atau antikoksi pada saat menyapih. Lalu yang terakhir yaitu hubungi dokter hewan jika diperlukan. Sekian dari presentasi saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2A. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.